Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan yang menopang kehidupan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang begitu mengasihi kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk setiap kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami. Pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami untuk semakin mengenal Engkau, Allah Sang Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kasih, saya rasa kita setuju kalau saya mengatakan bahwa hidup tanpa kasih adalah seperti sayur tanpa garam. Ya, benar sekali. Tidak bisa kita pungkiri kalau kasih memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Kasih memberi sejuta rasa dan membuat hidup lebih berwarna dan bermakna. Seorang pujangga mengatakan, mencintai adalah kesiapan, memberi diri untuk berkorban. Karena satu-satunya bukti kasih adalah berkorban sebesar-besarnya bagi yang dikasihi. Maka harus kita akui dan kita sadari bahwa Yesus telah melakukan ini untuk kita. Dia sudah berkorban bagi kita. Yesus membebaskan kita dari kegelapan kekal dan ikatan dosa. Pengorbanan yang besar itu telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Ya, Yesus yang adalah Tuhan memberikan nyawanya bagi manusia. Itulah sebabnya kasih Allah yang diajarkan dalam Alkitab adalah kasih yang tidak bersyarat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini adalah jawaban Yesus atas pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat? Dasar pertanyaan ini adalah adanya pengajaran yang mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah hukum penyunatan. Ada yang mengatakan hukum hari Sabat. Bahkan ada juga yang mengatakan hukum korban. Maka orang-orang Farisi ingin menguji dan mencoba Yesus melalui pertanyaan ini, dengan harapan agar orang banyak marah kepada Yesus seandainya jawaban Yesus tidak sesuai dengan pendapat umum. Maka apa yang terjadi? Jawaban Yesus menjelaskan bahwa hukum yang terutama dan utama adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Pada kedua hal inilah tercakup hukum Taurat dan hukum Nabi. Luar biasa, jawaban Yesus membungkam segala ujian dan cobaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi. Maka apa yang akan kita lihat melalui teks firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini adalah sebuah kesimpulan dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Yesus telah menyempurnakan hukum ini dengan hukum kasih. Dapat kita lihat bahwa pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus sangat sederhana, jelas, dan tegas. Mengasihi Allah berarti kita menempatkan Allah sebagai yang utama. Dengan kata lain,
kita menaruh kepentingan Allah di atas kepentingan kita dan mengutamakan apa yang Tuhan utamakan. Mengasihi Allah juga memiliki arti bagaimana kita memberi diri untuk taat. Taat yang tidak hanya diperlihatkan dari pengakuan, namun taat yang diperlihatkan dari tindakan yang nyata. Lalu dengan apakah kita mengasihi Tuhan Allah? Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi." Segenap hati, tahukah kita bahwa hati terletak pada tingkat perasaan yang terdalam dalam kehidupan kita? Hati adalah sumber dari inti kepribadian manusia. Mengasihi Allah dengan segenap hati berarti menyerahkan segala proses pemikiran kita, serta seluruh perasaan-perasaan dan keputusan-keputusan kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dibentuk, untuk dituntun, agar memahami dan mengerti kehendak Allah. Kemudian segenap jiwa. Jiwa adalah tempat segenap kebutuhan dasar seseorang. Kalau diperluas berarti ada keinginan, dan ini menunjukkan kepada suatu kebutuhan dan perjuangan yang sangat penting dalam hidup manusia. Dengan kata lain, mengasihi Allah dengan segenap jiwa adalah menjadikan Allah sebagai kebutuhan dasar dan mendahulukan kepentingan Allah. Dengan segenap akal budi, maksudnya adalah memenuhi segala pikiran kita dengan pengajaran dan kebenaran Allah. Maka apa yang dapat kita pahami dari penjelasan di atas? Mari kita menempatkan Allah sebagai yang utama dalam hidup kita. Menempatkan Allah sebagai yang utama berarti memberi diri untuk berjuang, mengalahkan kepentingan duniawi, dan mendahulukan apa yang Allah mau dalam hidup kita. Mengasihi Allah tidak hanya melalui pengakuan dalam pujian, doa, dan kesaksian, namun ada tindakan yang nyata, tindakan yang sejalan dengan apa yang kita akukan di dalam iman percaya kita. Kemudian yang kedua, kasihilah sesamamu. Saya yakin perintah ini bukanlah hal yang mudah bagi sebahagian orang. Mengasihi sesama bisa saja menjadi hal tersulit bagi beberapa orang. Namun Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu. Mengapa? Karena kasih yang benar kepada saudara kita, mereka yang bisa terlihat, adalah bukti nyata kasih kita kepada Allah, Allah yang tidak bisa kita lihat. Maka kita tidak bisa memisahkan kedua hal ini. Kemudian Yesus melanjutkan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Wah, ini lebih sulit lagi. Karena kenyataannya, jangankan mengasihi orang lain. Untuk mengasihi diri sendiri pun, kita sering gagal. Namun dalam hal ini, Allah mengingatkan kita untuk melihat diri kita sebagai ciptaan yang mulia, sebagai pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Allah menciptakan kita dengan istimewa, serupa dengan gambarnya. Maka, mengasihi diri sendiri berarti kita harus menghargai sifat-sifat Allah yang ada pada kita. Kita harus memperhatikan kesejahteraan jiwa dan tubuh kita dengan semestinya. Dengan kata lain, bagaimana kita menghargai diri kita, demikian jugalah kita menghargai sesama. Bagaimana kita memberlakukan diri kita, demikian jugalah yang kita lakukan kepada sesama. Bagian istimewanya adalah memperhatikan kepentingan orang lain, peduli dan berkorban bagi orang lain. Itulah yang dikehendaki Allah sebagai kasih yang nyata bagi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita melihat dan memahami bahwa kedua hukum ini merupakan intisari dan isi dari semua
perintah yang berkaitan dengan pengalaman iman. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat, dan tujuan hukum Taurat adalah kasih. Hukum kasih itu adalah paku, seperti paku-paku yang tertancap padanya akan tergantung semua kemuliaan hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Sebuah paku yang tidak akan pernah dicabut, karena pada paku ini tergantung kemuliaan Allah dan kekekalan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini kita semakin diingatkan kembali bahwa Allah yang penuh dengan kasih karunia itu telah rela memberi dirinya berkorban untuk menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Dia rela mengosongkan dirinya dan menjadi manusia untuk memulihkan kita dari ikatan dosa. Maka sebagai orang yang sudah dan telah menerima anugerah keselamatan itu, mari jemaat Tuhan, putuskanlah dalam hatimu bahwa hidup yang akan kita jalani adalah hidup untuk mengasihi Tuhan. Berjuanglah untuk mengenal Allah dan kebenarannya. Berjuanglah untuk memahami apa yang Allah mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga fokus hidup dan tujuan kita menjadi jelas dan tidak abu-abu. Kita hidup, kita ada sampai sekarang, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Maka bukanlah hal yang sulit bagi kita untuk hidup mengasihi Allah dan sesama. Maka bagaimana pada saat ini? Saya mengajak kita semua untuk berani bertanya kepada diri kita sendiri, kepada pribadi kita masing-masing. Bagaimanakah kasihku selama ini kepada Yesus? Apakah aku mengasihi Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budiku? Mari kita jujur untuk menjawab pertanyaan ini. Jika kita masih ragu, ambillah waktu untuk merenung sejenak. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku membuka hatiku, jiwaku, dan akal budiku. Tuhan, selidiki hatiku. Tuntunlah dan kuatkanlah aku untuk terus berjuang mengasihimu dalam hidupku. Godaan dunia pastilah sangat menggiurkan, dan iblis juga tidak tinggal diam untuk menawarkan segala macam kenikmatan. Bagaimana supaya kita meninggalkan Allah? Namun pada saat ini, beranilah berkata tidak untuk segala tipu muslihat iblis. Jangan ragu, Tuhan pasti menolong kita. Kemudian yang harus kita ingat adalah kasih Allah adalah dasar bagi kita untuk mengasihi sesama. Karena dalam kasih Allah ada pemulihan. Dalam kasih Allah ada pengampunan. Maka ketika kita mengasihi sesama dengan kasih Allah, secara otomatis pada saat kita mengasihi sesama dengan kasih Allah, pada saat itu juga Allah bekerja untuk memulihkan sesama kita. Memulihkan dunia yang krisis kasih ini. Lihat sekeliling kita. Bagaimana kasih kita kepada keluarga, kepada tetangga, kepada orang-orang sekitar kita, kepada rekan sekerja kita. Sudahkah kita mengasihi mereka dengan diri kita? Jemaat Tuhan, mintalah tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita mengasihi orang lain. Walaupun kita tidak bisa memungkiri, terkadang kita diperhadapkan dengan luka batin yang begitu menyakitkan. Kita diperhadapkan dengan kesakitan, bahkan akar pahit. Kita juga mungkin sering diperhadapkan dengan ucapan-ucapan orang yang menjatuhkan, bahkan membunuh karakter kita. Tapi Tuhan, ketika Dia menjalani jalan salib,
ke bukit Golgota, dia tidak memperhatikan orang yang meludahinya. Dia tidak memperhatikan orang yang memakinya, bahkan memandangnya sebelah mata. Dia tidak memperhatikan orang yang melukainya. Tapi yang menjadi fokus Yesus pada saat dia berjalan ke bukit Golgota adalah bagaimana dia bisa memenangkan perjalanan itu dan mengalahkan segala godaan iblis. Itulah yang menjadi kekuatan kita pada saat ini, bahwa fokus kita bukan kepada ucapan orang lain yang menyakiti kita, bukan kepada kata-kata, perbuatan, tapi fokus kita adalah kasih Allah akan memulihkan. Maka kasihilah sesamamu. Kasihilah sesamamu dengan kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang berkali-kali mengingatkan kami. Tuhan, kami sering sekali diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin menyakiti hati dan pikiran kami. Kami juga sering diperhadapkan dengan hal-hal duniawi yang begitu menggoda. Bagaimana supaya kami meninggalkan Engkau dan tidak melakukan perintah-Mu. Tapi pada saat ini firman-Mu menguatkan kami ya Bapa, tuntun dan tolonglah kami, supaya kami bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu, kekuatan-Mu akan memulihkan dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.